Hello guys, kembali lagi bersama saya di channel Tresna Anime. Kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan cerita dari Tales of Demon and God untuk part ke-12-nya. Baiklah, tanpa basa-basi kita akan langsung saja mulai ke pembahasannya. Setelah pertarungan yang sengit dengan iblis neraka, Nili masih belum juga bangun dari kesadarannya. Melihat hal ini, Jezong kemudian meminta Yeshu untuk membawakan harta daun herbal mistis yang sebenarnya ia ingin gunakan untuk meningkatkan peluangnya menerobos ke tingkat legenda. Tetapi ia dengan sukarela menggunakan daun ini untuk menolong Nili agar dapat terbangun dari kesadarannya. Selanjutnya Zizun meminumkan ramuan obat itu kepada Nili. Saat masih pingsan, Xiaoninger dan Zizun dengan sabar menemani Nili dan menunggu ia bangun. Di dalam tidurnya, Nili memanggil-manggil nama Zizun. Mendengar hal itu, Xiaoninger mengatakan kepada Zizun bahwa ia tidak akan menyerah. Meskipun pada akhirnya Nili akan memilih Zizun, aku tidak akan menyerah. Paginya akhirnya Nili pun terbangun. Nili merasakan terdapat efek yang baik di dalam tubuhnya. Hal ini mungkin dari efek daun mistis yang diberikan oleh Zezong. Pagi itu juga, Yehan kembali ke kota Glory. Ia kemudian menemui Zezong. Zehan adalah anak angkat laki-laki dari Zezong. Yehan telah kembali dari berpetualang di luar kota Glory. Yehan ini merupakan seorang pemuda yang jenius. Ia sekarang telah berada di tingkatan spiritualis emas hitam bintang 3. Raja kota pun kemudian mengadakan perjamuan makan untuk menyambut anak angkatnya Yehan ini. Dalam perjamuan itu, banyak keluarga besar yang datang ke tempat itu. Para kepala keluarga dari keluarga besar juga datang ke sana. Dalam perjamuan itu ada Chen Linjian dan juga Shen Fei yang kemudian menyapa Zehan. Selanjutnya Huyan Lanruo pun datang ke tempat itu. Ia ke sana dengan dandanan yang cukup cantik. Di sana ia menyapa Zehan, tetapi matanya menandakan bahwa ia sedang mencari seseorang. Lanruo ini ternyata sedang mencari Nieli. Yehan kemudian bertanya-tanya siapa Nieli ini. Nieli? Chen Linjian menjelaskan bahwa Nieli ini adalah seorang jenius yang baru yang masih berumur 14 tahun tetapi sudah berada di tingkatan perak bintang 5. Tiba-tiba Nieli masuk datang ke tempat itu bersama dengan Zizun dan Ninger di belakangnya. Yehan kemudian menyapa Zizun dan memberinya sebuah hadiah yang cukup berharga. 这次远行，我给你带来一件礼物，或许能对你的修炼有所帮助。 Tetapi Zizun menolaknya. Melihat hal itu, Nelly langsung mengambil harta yang berada di tangan Zehan dan berkata, "Aku akan mewakili Zizun menerima barang ini." Zizun pun merasa malu dan langsung menyimpan harta itu. Zizun pun mengenalkan Nelly dengan Yehan. Di kehidupan yang lalu, Nelly belum pernah mendengar nama Yehan sebelumnya. Bahkan ketika kota Glory diserang, Yehan yang seorang jenius seharusnya namanya bersinar setelah bertarung dengan binatang iblis. Nelly memiliki kecurigaan dengan Yehan ini, bahwa ia memiliki niat untuk menjadi raja kota berikutnya. Shen Fei di sana kemudian menghina Nieli dan mengatakan bahwa baju yang dipakai Nieli lusuh, jelek, dan bau, dan berani-beraninya ia datang ke tempat ini. Shen Fei juga menghina Xiaoninger, tetapi tiba-tiba Nieli langsung mengeluarkan pedang meteorit dewa petirnya. Orang-orang di sana pun kemudian terkejut. Nieli kemudian berkata bahwa kekuatan rohnya baru saja pulih dan belum bisa menekan pedang ini.
Nelly pun kemudian berkata kepada Shenfei bahwa ia telah menghina dirinya, tetapi Nelly tidak peduli. Tetapi Shenfei terus saja menghina Xiaoninger. Makanya Nelly mengancamnya untuk tidak mengganggunya lagi. Kalau tidak, Shenfei tidak akan bisa berdiri di sini lagi. Yehan melihat itu kemudian malah mengusir Nelly dengan alasan Nelly telah melanggar peraturan karena telah mengeluarkan senjata pedangnya. Kemudian ia memanggil penjaga untuk membawanya. Tetapi Nelly mengatakan bahwa Yehanlah yang telah melanggar peraturan, yang memperbolehkan aku datang atau pergi, dan memerintah penjaga adalah Raja Kota. Mungkinkah selama 3 hari ini aku pingsan, Raja Kota sudah berganti? Yehan pun kemudian menjadi kebingungan. Nelly meneruskan, bahkan para tetua keluarga angin salju menghormati dirinya, dan juga orang tua di sana, sambil melihat kepala keluarga keramat Shenhong. Kepala keluarga Shenhong pun merasa terhina, kemudian ingin menyerang Nelly, tetapi serangannya dihentikan oleh Zezong. Zehan kemudian berkata bahwa tidak mungkin dirinya berniat menjadi raja kota. Tujuannya hanya ingin membantu ayahnya dan meringankan bebannya. Nelly berkata dalam hati, pintar sekali Yehan ini dalam berkata. Nelly selanjutnya mengusir Shenfei dari tempat itu. Yehan kemudian berhati-hati dan membiarkan hal ini karena melihat Yeyong dan lainnya membiarkan Nelly bertindak sesukanya. Malam harinya, Zezong menemui Nelly dan mengajaknya bicara. Ia dulunya ingin merawat Zehan supaya dapat meneruskannya sebagai raja kota. Karena dulunya Zezong khawatir dengan Zezun yang masih lemah dan terlalu baik. Posisi raja kota hanya akan membuatnya menderita. Tetapi sekarang ia memutuskan bahwa ia akan memilih Zizun sebagai penerusnya sebagai raja kota. Zezong juga berterima kasih kepada Nelly karena berkatnya Zizun dapat berkembang pesat sampai di tingkatan perak bintang 5 sekarang ini. Di sini Zezong terlihat sudah melunak dan hubungannya dengan Nelly telah membaik. Di Akademi Anggrek Suci kelas jenius, Nelly dan teman-temannya menghadiri kelas jenius ini. Mereka terlihat bosan dengan pembelajaran di kelas jenius. Nelly mengatakan bahwa ia memang ingin pergi ke suatu tempat untuk dikunjungi, tetapi sekarang ini tempat teraman adalah akademi. Tetapi Nelly kemudian teringat suatu tempat yang bisa mereka kunjungi untuk pergi berpetualang dan meningkatkan kekuatan. Xiaoninger juga datang ke kelas itu dan langsung duduk di sebelah Nelly. Chen Linjian juga ada di kelas jenius itu dan sedikit memperingatkan Nelly bahwa ada beberapa mata-mata dari keluarga keramat di kelasnya. Nelly pun berterima kasih atas peringatannya. Di sana, Yehan pun memasuki kelas jenius ini. Ia dengan muka serius datang menuju ke arah Nelly. Chen Linjian menawarkan bantuannya kepada Nelly, tetapi Nelly berkata untuk tidak perlu repot-repot. Yehan kemudian menyuruh Nelly untuk pergi keluar. Semua temannya pun ikut bangkit. Di luar, Yehan menantang Nelly untuk bertarung. Ia mengatakan sebagai kakaknya Zizun, ia tidak mengakui Nelly. Nelly mengatakan kenapa ia mencari masalahnya sekarang. Di perjamuan kemarin, ia tidak berani lagi bertingkah. Yehan hanya berkata ia mundur karena menghormati keluarga angin salju dan juga Zizun. Yehan ini pun kemudian langsung bergabung dengan roh iblis miliknya. Roh iblisnya yaitu naga bumi armor emas. Roh iblisnya ini memiliki kekuatan yang lebih besar dari roh iblis milik Zezong sebelumnya. Nelly pun kemudian juga bergabung dengan roh iblis panda bertaringnya. Zehan terus saja melakukan serangan, tetapi Nelly bisa menghindari semuanya. Yehan pun juga terkejut kenapa ia tidak bisa mengenai Nelly. Saat Yehan lengah, Nelly kemudian melakukan serangan. Tetapi Yehan mengeluarkan serangan yang cukup kuat. Nelly pun tidak bisa menghindari serangan itu karena di belakangnya terdapat beberapa orang.
Nieli selanjutnya mengeluarkan kemampuan Yin Yang Blast-nya yang kemudian berbenturan dengan serangan Yehan. Keduanya sama-sama terluka karena serangan ini. Selanjutnya Yehan mengeluarkan kekuatan mutasi roh iblisnya yang membuat dirinya semakin kuat. Keduanya kemudian beradu pukulan. Keduanya juga mengalami luka yang cukup berat. Yehan kemudian terus menyerang Nelly. Nelly menunggu waktu yang tepat dan kemudian ia mengeluarkan pengendali gravitasinya. Selanjutnya Nelly menyelesaikan Yehan dengan pukulan yang kuat di perutnya. Yehan pun kalah dengan penuh luka-luka. Yehan pun kemudian pergi dari tempat itu. Nelly pun kembali bersama teman-temannya. Di suatu hutan, Yehan sedang mengobati dirinya sendiri. Kemudian Shenxiu datang mengunjungi dirinya. Shenxiu ini kemudian mencoba menghasut Yehan dan mengatakan bahwa ia memiliki cara agar Yehan dapat menjadi raja kota dan dirinya juga bisa menikahi Zizun. Shenxiu ini terus mencoba menghasut dan meyakinkan Yehan untuk berada di sisinya. Meskipun Shenxiu juga telah mengaku bersekongkol dengan kuil kegelapan. Yehan kemudian berpikir keras dan akhirnya tenang. Kemudian ia mengikuti Shenxiu. Di tempat lain, Nelly tiba di suatu tempat bersama dengan teman-temannya. Baiklah, sekian dulu pembahasan kali ini. Kita akan lanjutkan ke part selanjutnya. Terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komennya. Terima kasih, sampai jumpa.